Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Alat Perlindungan Diri, Mata Kuliah Keperawatan Dasar 2 dengan dosen pengampu Bapak Fida Husain, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Dengan anggota kelompok yaitu 1. Fitri Ana Amanda NIM 202113046, 2. Franska Angelik Sandra 202113047, 3. Muhammad Zainal Arifin 202113067, 4. Niken Yuliana Nur Indrawati 202113075, 5. Nila Karunia Putri 202113076, 6. Oktaviani Laini Kristinawati 202113082. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian APD. APD atau alat perlindungan diri adalah alat-alat yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya-bahaya kecelakaan. Berikut pendapat dari Sumar 1991. Atau bisa juga disebut alat kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Selanjutnya B. Tujuan penggunaan APD. Tujuan penggunaan APD yaitu melindungi tenaga kesehatan dari kontak material infeksi dari pasien. Ada juga melindungi pasien terpajan agen infeksi dari petugas. Dan pada pasien batuk membatasi penyebaran infeksi kepada orang lain. C. Kriteria APD yang baik. 1. APD harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga pekerja. 2. Berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. 3. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel. 4. Bentuknya harus cukup menarik. 5. Alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. 6. Alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahayanya yang tidak tepat atau karena salah dalam penggunakannya. 7. Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. 8. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. 9. Suku cadangnya harus mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya. D. Jenis-jenis APD. APD adalah alat perlindungan kepala yang berupa 1. Safety helmet. Safety helmet yaitu berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan kejatuhan benda keras. Alat pelindung kepala juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, racikan bahan kimia, maupun suhu yang ekstrim. Yang kedua ada Google Mask. Ini termasuk alat pelindungan muka dan mata yang bertujuan untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap. Yang ketiga ada face shield. Ini juga merupakan alat pelindung muka dan mata. Face shield atau tameng muka, pelindung sekunder yang berguna untuk melindungi seluruh wajah dari paparan sumber bahaya. Yang keempat ada earplug. Ini adalah alat pelindung telinga. Earplug bertujuan untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang disebabkan oleh bising terus-menerus atau dentuman alat keras. Yang kelima ada masker respirator. Ini alat pelindung pernafasan. Masker respirator bertujuan untuk melindungi organ pernafasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme, termasuk virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Yang keenam ada spectacles. Ini masuk ke dalam alat perlindungan mata. Safety spectacles atau kacamata pengaman bertujuan untuk pelindung primer yang berguna untuk melindungi mata dari berbagai sumber bahaya.
Yang ketujuh, ada sarung tangan safety. Ini termasuk alat perlindungan tangan. Sarung tangan safety bertujuan untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Yang kedelapan ada safety shoes. Safety shoes termasuk pada alat perlindungan kaki. Safety shoes bertujuan untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Yang kesembilan ada apron safety. Apron safety merupakan pakaian pelindung. Apron safety bertujuan untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. 10. Ada masker. Masker merupakan alat perlindungan pernafasan. Tujuan penggunaan masker yaitu 1. Menghindari paparan polusi udara, 2. Mencegah penularan dan penyebaran penyakit, 3. Melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi. Yang ke-11 ada handscoon. Handscoon juga termasuk alat perlindungan tangan. Handscoon ada dua, yaitu handscoon steril dan handscoon bersih. Handscoon steril adalah sarung tangan yang digunakan oleh tenaga medis seperti dokter dan perawat saat melakukan tindakan invasif seperti operasi. Yang kedua ada handscoon bersih. Biasanya digunakan oleh tenaga medis saat melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. 12 ada nursing cap. Nursing cap atau penutup kepala adalah penutup kepala sekali pakai yang biasa digunakan para medis untuk melindungi rambut agar tidak rontok pada saat melakukan proses operasi, sehingga tidak mengganggu atau mengotori bahan dan media lain yang dapat membahayakan. Faktor yang mempengaruhi penggunaan APD. Yang pertama adalah faktor pekerja tidak mau memakai. Dengan alasan 1. Karena tidak sadar atau tidak mengerti, 2. Karena panas, 3. Karena sesak, 4. Karena tidak enak dipakai, 5. Tidak enak dipandang, 6. Berat, 7. Mengganggu pekerjaan, 8. Tidak sesuai dengan bahaya yang ada, 9. Tidak adanya sanksi, 10. Atasan juga tidak memakai. Yang kedua, karena tidak disediakan oleh perusahaan. Dengan alasan 1. Ketidakmengertian, 2. Pura-pura tidak mengerti, 3. Alasan bahaya, 4. Karena dianggap sia-sia. Yang ketiga, ada penggadaan oleh perusahaan. Dengan alasan 1. Tidak sesuai dengan bahaya yang ada. Yang kedua, asal beli atau terutama memilih yang murah. F. Pemilihan jenis APD atau level-level penggunaan APD. 1. APD tingkat pertama. APD yang digunakan pada lokasi atau kondisi yang relatif kurang beresiko. Jenis APD yang termasuk kategori ini yaitu berbagai jenis masker, sarung tangan kerja maupun berbahan karet sekali pakai, serta hazmat. Yang kedua ada level APD tingkat kedua. APD tingkat 2 ini digunakan oleh dokter, perawat, petugas laboratorium, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan ruang pasien COVID-19. APD pada tingkatan ini digunakan saat tenaga medis, dokter, dan perawat di ruang poliklinik saat melakukan pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan. APD tersebut berupa masker bedah 3 lapis, hazmat, sarung tangan karet sekali pakai, dan pelindung mata. Yang ketiga, ada level APD tingkat ketiga. Pada APD tingkat ketiga ini diperuntukkan untuk ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien dengan kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Bagi dokter dan perawat, mereka diharuskan untuk menggunakan masker N95 atau ekuivalen, hazmat khusus, sepatu boot, pelindung mata atau face shield, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, dan apron. Selain dokter dan petugas medis di rumah sakit, petugas yang diwajibkan memakai APD lain yaitu sopir ambulans. Mereka diwajibkan menggunakan masker bedah 3 lapis,
Sarung tangan karet sekali pakai dan hazmat saat menaikkan dan menurunkan pasien suspek COVID-19. Berikut adalah daftar pustaka di mana kita mencari referensi materi-materi yang kita masukkan dalam PPT kita. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.